Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Niken di kelas kimia, hukum dasar kimia. Hari ini adalah materi terakhir dari hukum dasar kimia. Ibu satukan antara Gay-Lussac dan Avogadro. Oke, kita sudah belajar sebelumnya 5 kali pertemuan ya. Phlogiston, Priestley, Lavoisier, Proust, Dalton, dan sekarang di pertemuan ke-6 langsung kita satukan antara hukum Gay-Lussac dengan hukum Avogadro. Hukum Gay-Lussac tentang perbandingan volume, sementara hukum Avogadro lebih tepatnya hipotesis Avogadro tentang konsep molekul. Kita mulai dengan Gay-Lussac pada tahun 1800. Siapkan buku dan pulpennya. Gay-Lussac. Pada tahun 1800, Gay-Lussac melakukan percobaan dengan mereaksikan sejumlah gas dengan volume-volume tertentu. Gay-Lussac menemukan konsep bahwa untuk membuat suatu senyawa dari campuran gas-gas pada tekanan dan suhu yang standar dibutuhkan sejumlah perbandingan tertentu, di mana perbandingan ini bersifat mutlak. Makanya hukum Gay-Lussac dikenal dengan nama hukum perbandingan. Nah, di sini Gay-Lussac mereaksikan antara hidrogen, oksigen, dan uap air. Ternyata hasil percobaannya menyatakan bahwa apabila kita mereaksikan 2 volume oksigen, tepat dengan 1 volume oksigen akan dihasilkan 2 volume uap air. Begitu juga ketika dia mencoba antara hidrogen dengan nitrogen. 3 volume hidrogen akan bereaksi dengan 1 volume nitrogen membentuk 2 volume amoniak. Kemudian dia mereaksikan antara hidrogen dengan klorin. Apabila 1 volume hidrogen bereaksi dengan 1 volume klorin akan menghasilkan 2 volume hidrogen klorida. Maksudnya 1 volume ini apa? Misalnya gini, kalau 1 liter hidrogen berarti bereaksi dengan 1 liter hidrogen bereaksi juga menghasilkan 2 liter hidrogen klorida. Nah, jadi hukum Gay-Lussac atau dikenal dengan hukum perbandingan volume pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Jadi, lihat di yang percobaan nomor 3, hidrogen, klorin, hidrogen klorida. Berarti perbandingannya bilangan bulat, 1 banding 1 banding 2. Tapi, Gay-Lussac belum menemukan solusi. Mengapa perbandingan volumenya ini tetap? Nah, penemuan Gay-Lussac ini dilanjutkan oleh Avogadro. Pada tahun 1800. Di sini, Avogadro memberikan satu hipotesis yang menyatakan bahwa suatu unsur tidak selalu berasal dari atom tunggal. Jadi yang namanya hidrogen itu bukan atom tunggal, tetapi bisa pula dari 2 atom diatomik atau lebih dari 2 atom poliatomik. Nah, maka dengan hipotesisnya ini, Avogadro mencoba menjawab pertanyaan Gay-Lussac. Kenapa bisa perbandingan volumenya seperti itu? Nah, coba ya kita ramalkan bentuk senyawa dari hukum Gay-Lussac tadi. Hidrogen ditambah oksigen menghasilkan uap air. Misal, perbandingan volumenya. Kalau kita mereaksikan 2 liter hidrogen bereaksi dengan 1 liter oksigen akan menghasilkan 2 liter uap air. Maka di sini Avogadro memberikan hipotesis bagaimana bentuk molekulnya. Menurut Avogadro, hidrogen ini adalah 2 atom diatomik. Maka di sini ada 2 molekul hidrogen. Kemudian oksigen pun molekul diatomik. Oke, maka ada 1 molekul oksigen yang bentuknya diatomik. Akan menghasilkan 2 buah molekul uap air. Nah, di sini ya, uap air atau air H2O, maka di sini terbentuk dari 2 atom, ya kan? Hidrogen dengan oksigen. Maka dapat dinyatakan bahwa ternyata molekul ini sama dengan volumenya.
menurut hipotesis Avogadro, sehingga bisa dituliskan persamaan reaksi kimianya menjadi 2 molekul H2 atau 2H2 bereaksi dengan 1 molekul oksigen atau 1 O2 menghasilkan 2 molekul uap air atau 2H2O. Maka di sini hipotesis Avogadro menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas akan sama dengan jumlah molekulnya. Sehingga permasalahan dari Gay-Lussac terjawab sudah dengan hipotesisnya Avogadro. Latihan, perhatikan baik-baik. Buktikan penemuan Gay-Lussac berikut ini dengan hipotesis Avogadro. Hidrogen ditambah nitrogen menghasilkan amoniak. Dibutuhkan 3 volume hidrogen dengan 1 volume nitrogen akan menghasilkan 2 amoniak. Menurut Avogadro, pada P dan T yang sama, jumlah volume akan setara dengan jumlah molekulnya. Berarti ada 3 molekul hidrogen akan bereaksi dengan 1 molekul nitrogen akan menghasilkan 2 molekul amoniak. Maka dihasilkanlah reaksi yang setara. Jumlah H di sebelah kiri 6, jumlah H di sebelah kanan 6. Jumlah nitrogen di sebelah kirinya ada 2, jumlah nitrogen di sebelah kanan pun ada 2. Inilah penyetaraan reaksi. Latihan 2. Buktikan penemuan Gay-Lussac berikut dengan hipotesis Avogadro. Hidrogen ditambah klorin menghasilkan hidrogen klorida. Menurut Gay-Lussac perbandingannya adalah 1 hidrogen dengan 1 klorin menghasilkan 2 hidrogen klorida. Nah, di sini kita setarakan jumlah hidrogen di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan pun ada 2. Jumlah klorin di kirinya ada 2, di kanannya ada 2. Latihan 3. Sebanyak 1 liter gas metana dibakar dengan 2 liter gas oksigen, membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Berapakah volume gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan? Kita jawab. Pertama, kita tuliskan dulu reaksinya. Metana, kita tuliskan metana, dibakar dengan oksigen, tuliskan. Ditambah oksigen, membentuk, berarti menghasilkan pada reaksi gas karbon dioksida, tulis karbon dioksida ditambah air. Metana, rumusnya CH4, oksigen O2, karbon dioksida CO2 dan air H2O. Akan sangat mudah mempelajari materi ini apabila anak-anak semua sudah hafal bagaimana rumus molekul, unsur, dan senyawa. Sekarang kita cek. Kalau ibu lebih menyarankan cara langsung, tetapi kalau ada yang mau pakai X dan Y nanti kita pelajari. C di sebelah kiri ada berapa? 1. Di sebelah kanan ada 1. Maka jumlah C-nya hanya 1. Sementara H kita cek ya. H di sebelah kiri ada berapa? 4. Di sebelah kanan ada 2 untuk H2O. Maka jumlah H2O-nya berarti harus dikali 2. 2H2O. Terakhir, jumlah oksigennya. Oksigen di kiri ada 2, sementara di kanan yang dari CO2 ada 2. Ditambah yang dari H2O, tadi kan sudah dikali 2. Ya kan? Ada 2, jadi oksigen di kanan ada 4. Maka supaya oksigen di kiri jumlahnya 4, kita kalikan. Nah, sehingga kita dapat di sini sesuai dengan volumenya. 1 liter CH4 bereaksi dengan 2 liter gas oksigen menghasilkan 1 CO2 ditambah 2 H2O. Pemahaman konsep. Silakan kerjakan langsung di buku dan tanpa mengulang video. Untuk setiap nomor berikan 100 jika benar dan 0 jika salah. 50 ml oksida nitrogen dipanaskan dan terurai sempurna menjadi 100 ml gas nitrogen monoksida dan 25 ml gas oksigen. Bagaimanakah rumus oksida nitrogen tersebut? Nomor 2.
Sebanyak 1 liter gas etana C2H6 dibakar dengan 3,5 liter gas oksigen, membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Berapakah volume gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan? Silahkan videonya di-pause, kerjakan sesuai dengan kecepatan berhitung kalian. Nanti setelah ini kita cek jawabannya. Kunci jawaban 1. Kita samakan jumlah N di kiri sama N di kanan. Di sini kawan-kawan boleh pakai X dan Y atau cara Ibu tadi sebelumnya. Kalau pakai X dan Y, di sini diketahui senyawa nitrogen oksida. Kita nggak tahu N-nya berapa, O-nya berapa. Maka kita samakan jumlah X di kiri dengan jumlah N. 50 NX sama dengan 100 N. Berarti X-nya sama dengan 100 dibagi 52. Sementara untuk Y kita samakan dengan jumlah oksigen. 50 OY sama dengan 50 O. Maka Y sama dengan 50 dibagi 50 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 50 di nitrogen oksida terurai menghasilkan 100 nitrogen oksida ditambah 25 oksigen. Apabila kita bagi sama-sama dengan 25, maka dapat dihasilkan 2 banding 4 banding 1. Kedua. Mau ulang video atau siap kuis online? Oke, lupa ya. Hari ini Ibu mau ngasih tantangan. Jam kuis online-nya boleh dimundurkan atau boleh sampai pindah hari, silahkan. Karena materinya bergantung kemampuan kalian dalam menyetarakan reaksi. Oke, ini tantangannya, silahkan. 4 orang pertama yang benar dengan cara japri Ibu dan jawabannya benar akan mendapatkan pulsa masing-masing 25.000. Soalnya sebanyak 5 liter campuran gas hidrokarbon, yaitu ada metana, etana dengan propana dibakar dengan oksigen yang berlebih. Ternyata dihasilkan 17 liter uap air. Berapakah volume gas etana dan propana yang dibutuhkan? Oke, sampai ketemu lagi di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.